Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ini kalau ngomong begini yang belakang itunya apa namanya, artinya pot-potan. Dia bilang ntar di gubernur dia lupa lagi yang kita. Ya tadi saya mendengarin dia ngomong, saya was-was begini, mana apalagi dia minta. Damai sekarang bergantian gitu. Hadirin hadirat yang saya hormati, udahlah kita ngomong terus-terusan rame. Saya jadi ingat terakhir kita ngomong bertiga, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Bang Haji Rumai Rama, sama saya, kita ngomong bertiga di Cengkareng. Ngomong saking asiknya kita ngomong sampai pukul 12:30 malam. Itu ceramah bertiga bergantian. Ya saya yang ada couplingnya masing-masing. Urusan saya urusan itu kan atiullah wa atiur rasulullah amru minkum. Nah, urusan Pak Haji Rama lagi. Itu urusannya biasanya peradaban kita dari zaman sebelum Rasulullah, itu bagaimana setelah Rasulullah Islam itu menghargai kaum perempuan. Nah itu urusannya ahlinya Bang Haji Rumai Rama. Kenapa pernah ketawa ya? Mohon maaf, saya ngomong sebenar-benarnya nih, bukan apa-apa. Ya barangkali benar juga sih ya. Iya Bang, orang Cengkareng bilang saya begini, kalau Bang Haji Fauzi yang ngomongnya begini, kan ada yang percaya. Kurang ahli soalnya di bidang ini. Jadi kalau almarhum yang kita tahu ini ulama besar kita semua merasa kehilangan. Yuk kita rame-rame kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Buat almarhum bulan ada duanya ya. Kita semua merasa kehilangan. Mudah-mudahan Allah nanti akan bukakan jalan buat pengganti-penggantinya, sehingga kita akan dapatkan lagi dai, bukan cuma 1 juta umat, insya Allah 1 miliar umat nanti yang bakal datang. Amin. Kenapa jadi sampai ke sana kita cerita? Ini Ustaz Ahmad Muhtar, bukan mobil. Balik sono lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu bapak yang terakhir, ibu saya sebagai gubernur nih, jangan ngomong yang bukan meluan lah. Ya. Jadi ini saya itu merasa bersyukur, tadi saya bilang terima kasih sama umat Islam bahwa suasana ibu kota ini alhamdulillah sangat kondusif ya, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan ini. Saya tentu minta tolong, bukan cuma didoain, mari kita berusaha untuk menjaga suasana ini. Tidak hanya di bulan Ramadan, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, tapi juga seterusnya ya, supaya ibu kota ini menjadi suatu kota yang kondusif buat umat Islam untuk meningkatkan keimanan ketakwaannya di satu sisi, tapi juga buat kita yang kerja melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umat. Kalau di mana-mana terjadi perselisihan, di mana-mana di kampung-kampung tertentu kalau ada tawuran juga umatnya nggak bisa mau sholat subuh berjamaah, bagaimana mau pergi ke masjid, kita was-was ya. Jadi ini adalah contoh di mana kita perlu menjaga ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan kita ini bersama-sama. Kota Jakarta ini bukan cuma punya gubernur, kota Jakarta ini punya kita rame-rame. Jadi kalau kita punya sesuatu yang berharga, yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan nafkah buat kita pada umumnya, dan memberikan suasana yang baik untuk membesarkan anak, jadi cucu dan lain sebagainya, membina, membangun keluarga, ini sepantasnya kan kota ini kita sayangin, benar nggak? Ya kalau susahnya ngajak orang Jakarta ini karena rasa cintanya sama kota Jakarta sedikit. Saya minta maaf, bukan apa-apa. Kalau namanya orang cinta paling nggak kan diperawat, dipelihara, dirawat. Ini mengajak orang merawat kotanya sendiri, susahnya setengah mati. Ya. Itu saluran mampet kenapa? Kan sampah dari mana? Emang bisa jalan sendiri ke bawah? Nggak ada di pintu air Manggarai contohnya. Ibu sekali-kali melancong sono bikin ini tur
pakai ambulans sudah boleh. Kita ada bayar. Oh, no, sekali-sekali kalau lagi banjir, lagi banyak airnya, lagi tinggi, itu pintu airnya nggak kelihatan, pintu sampah aja dari ujung ke ujung. Sampahnya macam-macam, kayak kita belanja di Carrefour. Bu, mau cari sikat gigi ada, sendal ada, cari apa salah? Cari sorban yang belel juga ada di situ. Cari kasur ada juga, kursi ada di situ, komplit. Nah, dari mana tuh kursi bisa datang sendiri ke sana? Kan nggak bisa jalan sendiri. Tempat tidur di Cawang kemarin ada saluran segede-gede, nah segede pintu gitu tuh. Segede pintu, bukan pintu, segede kusen gitu. Ya. Mampet. Dari mulai dibikin sampai sekarang belum pernah mampet. Toto di mampet. Saya penasaran dan saya turun ke sana, saya bilang, lu kenapa kagak bisa nembus ini? Pak, udah dicoba segala macam kagak bisa. Dinas pemadam kebakaran kagak bisa juga. Kenapa kagak bisa? Nggak tahu Pak, katanya kayak tembok di sana. Akhirnya kita minta bantuan dari pasukan katak. Pasukan katak yang biasa nyilem. Dia nyilem, dia cek, kagak bisa tembus juga Pak. Mesti pakai terpaksa peralatan bakal ngedobrak kalau ada kapal tenggelam. Jadi ada mesinnya deh. Pakai, ya bilang bukan, pokoknya selama ada di dunia lu pakai perabotan. Pakai, ditebusin, ya. Katanya tuh lumpurnya udah jadi kurang lebih setengah meter. Ya pantas aja dimampet. Nah orang nggak sari-sarinya ada RW di sana di Cawang yang kebanjiran, sekarang tahu-tahu kerendam. Jadi saya suruh tembusin. Terus saya tanya, apa sebenarnya ini barang? Saya tongkrongin. Pak, ada spring bed. Pakai terpal. Oh, komplit saya bilang begitu. Nah ini coba tuh spring bed sama terpal dari mana bisa jalan sendiri? Emang masuk sono? Ya inilah akibat tangan-tangan kita juga. Padahal zaman Rasulullah Allah sudah berfirman, Zahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Benar nggak? Nah itu tampak kerusakan baik di bumi maupun di laut akibat tangan-tangan manusia. Nah ini mudah-mudahan orang-orang sini sih, orang Pondok Jaya nggak ada yang begitu modelnya.